udah pulang pas kita wawancara. Bang, sini bang. Ayo bang, berani bang. Udah malam bang. Aduh, terima kasih ya rekan-rekan media semua. Bang Dodi. Terima kasih, hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP saksi kunci Viola, Insano, dan Inara. Ya, jadi tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk diminta keterangan lebih lanjut dan pendalaman, bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi, sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita, dan kita sudah menandatangani ya dari Viola sendiri. Kebetulan handphone juga disita, handphonenya. Jadi ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan misalkan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Tadi barang buktinya mungkin apa aja bang yang disita? Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada yang ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana harus melalui tahapan sita ya, kalau udah namanya proses sidik kan ada upaya paksa. Kalau dari Insan apa yang disita? Insan flash disk tadi. Handphone masih? Handphone enggak, karena kan dari bentuk-bentuk percakapan WA ya, dan file-filenya mungkin itu yang diminta. Berapa pertanyaan bang tadi? Berapa pertanyaan bang? Sekitar 20-an tadi. 20. Dari jam 3 sore sampai jam segini baru. Apa aja yang disampaikan? Ya pastinya terkait illegal access pastinya, terus terkait orang-orangnya tidak dikenal, tapi memang mungkin aku belum bisa katakan di sini, biar nanti dari bapak penyidik aja yang mengungkap. Kalau dari Kaisannya sendiri mungkin kenapa sih alasan ingin mengungkap illegal access ini, orang-orang di balik ini? Ya karena harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track dari awal, saya sendiri itu mengetahui itu baik-baik aja sama Inara, baik-baik aja semuanya gitu. Jadi kita ingin mengungkap siapa orang-orang yang menghasut ini, orang-orang yang coba untuk membuat cerita, dan ya orang-orang yang di belakang lah. Tadi kan bilang hubungan baik dengan Mawar, tapi kalau jika dalam kasus illegal access ini nama Mawar ikut terseret, gimana? Ya, itu saya belum bisa jelaskan di sini, nanti biar dari bapak penyidik aja. Ya, mungkin bapak bisa jelaskan. Ya, artinya proses hukum ini kan tidak berlaku surut ya. Apapun nanti dari proses pengembangan, kira-kira ada yang keterkaitan, ada yang keterlibatan, tentunya ini tidak menutup kemungkinan semua pasti akan dipanggil. Terkait masalah siapa yang akan ditetapkan nanti sebagai tersangka, kalau ini sempurna semua, ya saya rasa itu yang terpenting, karena kan kita lihat segala sesuatu itu dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari, bagaimana nih motif ini bisa terungkap. Tentunya Baris Krim Mabes Polri, tentu dari dalam hal ini cyber ya, ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Tapi kita kan nggak bisa mendahului penyidik. Tentunya penyidik juga mempunyai
cara bagaimana dia mengembangkan atau memproses kasus ini dengan secara transparan ya, dan presisi tentunya seperti itu. Insan sendiri, CCTV itu terbongkar setelah kabar insan Inara yang sudah menikah atau sebelum diambilnya, dicurinya itu? Kira-kira udah hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih. Oh, ya. berarti setelah berita insan Inara sudah ramai ya? Iya, udah ramai. Jadi memang kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merujuk kepada adanya bulan kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita. Kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ, ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Nggak bisa di-close ini, karena saya rasa nih media juga akan mengawal kasus ini kan. Ini kan kasus illegal access kan, tentunya harus dibuka seterang-terangnya. Kalau untuk juru kunci sudah mengantongi siapa nama-nama orang pelaku nggak sih? Ya kalau dikantongi sudah, inisial kan sudah, rekan-rekan semua sudah tahu, tinggal nanti dikembangkan kan oleh penyidik. Karena penyidik itu menguatkan dulu alat buktinya. Karena kalau di dalam cyber ini kan harus begitu naik sidik dia melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu tidak boleh menghilangkan alat bukti, apalagi alat komunikasi. Dan kalau itu menghilangkan, tandanya sudah tahu bahwa ini ada satu tindak kejahatan yang disembunyikan kan gitu kan. Dugaan kita kan seperti itu. Makanya biarkan proses ini berjalan. Kalau memang di sini terlihat memang ada sesuatu hal yang janggal, ya kita juga pasti akan melakukan upaya-upaya yang lain. Bang Insan, ini perihal ada motif diperjualbelikan atau pemerasan itu ada kemungkinan ke arah sana, Mas? Video itu iya. Ya diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya. Gitu. Nah, Bang, ini terkait ada namanya Mawa gimana nih Bang? kenapa? Jadi kunci untuk melihat Viola sendiri. Ya kalau saksi kunci ini adalah masih Viola dan ada lagi menyusul yang lainnya nanti dipanggil. Nah itu juga nanti akan dilakukan pemanggilan karena tadi ya sudah diterima oleh kuasa hukum dari Inara Rusli, SPDP-nya sudah diterima langsung ke jam hidup ya, karena di Barreskrim Mabes Polri. Jadi sudah diterima SPDP-nya, terus panggilan saksi juga sudah ada semuanya. Kalau mau dilihat tuh boleh. Boleh di sini. Nah ini panggilan saksi ya, panggilan saksi. Boleh angkat bang? Dengar bang, nih bang. Ini panggilan saksinya. Tahan. Ya. Bang. Ini juga udah. Duduk. Oke. Ini kejaksaan Jambi ya, SPDP ya. Jadi artinya polisi sudah memberitahukan surat dimulainya penyidikan, di mana penyidikan ini langkahnya adalah semakin mendalam pertama. Yang kedua sudah ditemukan unsur pidananya. Jadi tinggal rekan-rekan semua mengawal kasus ini. Tinggal kita lihat karena di sini adalah dugaan tindakan kejahatan, artinya illegal access, dan di sini ada pasal-pasalnya juga ada pasal junto pasal 32 ya kan? Ini kan jelas ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara ya. Jadi rekan-rekan tahu bahwa kasus ini bukan main-main ancaman hukumannya. Jadi kalau memang nanti terduga ya masing-masing terduga bisa naik kelas status tersangka. Katanya memang polisi sudah meyakini bahwa kasus ini adalah bentuk daripada illegal access. Perkara itu nanti illegal access berkembang menjadi pasal-pasal selanjutnya ataupun ada pasal 55 mengikut sertakan dan lain-lain. Itu nanti pengembangannya. Jadi seperti itu ya. Bang, perihal adanya nama Mawa gimana nih Bang? Bang. Polda ya, ada dua laporan. Nah, kabarnya dari pihak Inara ingin yang di Polda di hold dulu. Nah,
Insanul juga sama seperti itu, Mas. Kita di hold mereka. Saya rasa memang karena memang sudah terbukti alat buktinya di sini adalah illegal akses, Gua mau nanya itu. kan memang sudah dibuktikan bahwa ada nilai pidananya. Saya rasa ini harus dibuktikan dulu di sini. Itu secara gamblangnya seperti itu. Dan memang proses hukum di Polda Metro tentunya nih upaya Insanul ada itikat baik kepada Mawa untuk bisa merajuk lagi barang. Nah ini informasi seperti itu. Tadi baru saya dapat info dari Insanul, memang mereka mau untuk kembali ketemu dengan Mawa, bertemu dengan keluarganya. Nanti rekan-rekan semua nanti akan melihat beritanya ya. Semoga Mas Insanul sendiri bisa mewujudkan ya untuk bisa ketemu. Karena ini masalah pribadi ya. Mas Insan,